Dalam rentang waktu yang begitu panjang, Indonesia mengalami sejarah yang begitu kelam. Tangisan demi tangisan terdengar dari gubuk-gubuk riot. Sedangkan para penjajah dengan persenjataan lengkapnya seperti rudal, tank, pesawat tempur, dan peralatan alutsista lainnya membombardir perumahan. Anak-anak Indonesia dipaksa yatim piatu. Para orang tua dipaksa bekerja. Para gadis-gadis dipaksa memenuhi syahwat mereka. Rintihan dan tangisan menggema di saat anak-anak kecil yang harus menahan perih melihat orang tua mereka ditembus dadanya dengan peluru, disiksa, dan dianiaya. Kekejaman para penjajah kala itu yang merampas segala hak-hak masyarakat merupakan sebuah kezaliman. Masyarakat Indonesia yang tergolong belum berpendidikan kala itu menjadi latar belakang mudahnya para penjajah mengelabui dan merampas segala kepunyaan, memaksa masyarakat bekerja tanpa upah, membunuh setiap individu yang tidak sejalan dengan mereka. Pada saat itulah timbullah kesadaran kolektif masyarakat bahwa pentingnya pendidikan. Kiai Jali adalah salah satu di antara beribu orang yang memiliki kesadaran dan kepekaan intelektual bahwa masyarakat harus berpendidikan, masyarakat harus bermoral, dan masyarakat harus saleh secara spiritual dan sosial. Oleh karena itu, dengan kegigihannya memutus mata rantai kebodohan, di surau kecil atau kopung yang bertempat di kediaman Kiai Rofiin atau Kiai Waina, beliau menggelar pengajian dengan metode bandongan, sorogan, dan wetonan yang kerap kali disampaikan dalam bahasa daerah, bahasa Madura. Meskipun pada awalnya yang mengaji kepada beliau tergolong sedikit, namun dengan pendekatan sosialnya yang diterapkan oleh Kiai Jali menjadikan surau kecil ini semakin hari semakin ramai dan semakin bertambah santrinya. Tahun pitok sangat Kak Dinto si asal sekolah dari daerah Kak Dimaan Di Sentol. Sentol. Tapi Sentolnya sih punya dok temo aja. Kawarangan. Begulau. Dalam dakwahnya, Kiai Jali menggunakan pendekatan persuasif untuk menarik simpatik masyarakat dalam memperdalam keilmuan, terutama dalam dimensi keagamaan. Selang beberapa tahun kemudian, terdapat usulan terkait penerapan sistem madrasah. Akan tetapi, Kiai Jali beserta keluarga besar lainnya yang masih kental dengan nuansa nilai-nilai tasawuf dan tradisionalisnya tetap kekeh mempertahankan sistem bandongan, wetonan, dan sorogan sebagai sistem pembelajaran. Akan tetapi, setelah mendapat dorongan dan dukungan dari Ki Haji Maimun Bustami serta adanya penerapan sistem madrasah di Dusun Panggung, Kiai Jali mulai menggagas sistem madrasah dengan mengutus Kiai Haji Rashad untuk melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat lainnya, yaitu Kiai Haji Rashad dan Kiai Mukri Jali selaku perwakilan keluarga Dalem, Bapak Suhir, Bapak Bahira, Bapak Hana yang berasal dari Dusun Bak Burulaok,
dan tokoh lainnya sebagai perwakilan tokoh masyarakat dalam merealisasikan pembentukan madrasah. Ya, adalah karena beda pertemuan jadinya. bukan sarang oleh murid kan. Pertama, iya, pertama cuma tokoh masyarakat saya Pak Kompor, Pak Suhir, Pak Brulau, Pak Boherah beroro. Jadi ya cuma 2 orang lagi ya saya elitis pertama. Ya dari dalam cuma kayak mau kriben, kok kedua bang luar kedua. Jadi majaran pikiran dia dalam kan kita rasa masih ke pendidikan. Ken tahun petok belu dia lah mulai lah mulai maju, lah mulai terdaftar saya ke EPRSA sarang panggung JMC Perangalan ampun terdaftar banyak literasi na ampun Murid terdaftar. saya pengumpul saya ngaji ka kabisa iki. Saya ngaji ka Gesugi. Nah iya sama arena sekampah dari ke Mukri lang Toren Pak Suhir Pak Buhaira banyak Putri ini Pak Kompol bagian pegang mabeda madrasah pertama saya fotos pertama ya Pak Kompol buat jadi dalam Aku pembangunan. bangun madrasah. Pada tahap selanjutnya, para tokoh masyarakat tersebut memandang perlu untuk mengumpulkan para wali murid sebagai langkah nyata pendirian madrasah. Gagasan pendirian madrasah mendapatkan sambutan baik dari para wali santri dan mereka sangat mendukung serta mengapresiasi penuh terkait pendirian madrasah. Munculnya kesadaran dalam pendirian madrasah dengan memasukkan ilmu umum untuk diajarkan kepada para santri tidak ada maksud lain sebagai pelengkap atas kekurangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari kurikulum yang diberikan Nurjali. Hal tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena melihat imperialisme dan kapitalisme semakin kuat mencengkeramkan kukunya di Indonesia. 1976, sistem madrasah mulai diterapkan dan memiliki siswa sekitar 50 siswa. Seluruh siswa tersebut merupakan para santri yang sedari dulu telah belajar mengaji kepada Ki Jali. Namun, pada saat itu masih mengalami kekurangan kelas karena lahan yang sempit dan nyaris tidak ada untuk dibangun kelas-kelas. Tercatat hanya ada satu ruangan yang menjadi satu kelas. Kemudian pada tahun 1977, seiring para siswa naik kelas, maka dilakukan penambahan satu ruangan kelas. Hal tersebut bersamaan dengan beberapa masyarakat yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk ditempati sekaligus dibangun gedung sebagai kelas tempat pembelajaran dan pengajaran. Di antaranya adalah Ibu Sirap dari Dusun Bagpuru yang memberikan sebidang tanah untuk dihibahkan. Pada tahun 1978, madrasah mulai mendaftarkan dalam catatan kepemerintahan. Hal tersebut dikarenakan ketika Bapak Amiruddin selaku penilik sekolah pada waktu itu mendengar kabar bahwa lembaga pendidikan madrasah di Dusun Prangalas telah berdiri. Pada saat itu, Ki Haji Rashad mengupayakan pendaftaran status madrasah agar diakui oleh pemerintah. Setelah melakukan proses administrasi yang begitu panjang,
Barulah pada tahun 1978 madrasah diakui dan resmi tercatat dalam kepemerintahan. Setelah madrasah terdaftar dan diakui oleh pemerintah, pada saat itu mengalami kemajuan yang signifikan. Dari tahun ke tahun, jumlah siswa yang mendaftar sangat pesat. Sedikitnya para siswa yang mengenyam pendidikan kurang lebih sebanyak 200-an. Sejalan dengan persentase siswa yang mengalami peningkatan, maka pada saat itu juga jumlah kelas tidak mencukupi untuk menampung para siswa. Maka dibangunlah beberapa kelas tambahan sehingga jumlah keseluruhan ruang kelas menjadi 6 ruang dan 1 kantor. Salah satu yang berperan aktif dan menjadi ujung tombak untuk memperkokoh secara kelembagaan di tingkat madrasah ibtidaiyah maupun tingkat Raudatul Atfal ialah Kiai Maufur Jali. Beliau betul-betul menjaga kelestarian regenerasi di Madrasah Nurul Jali. Dari waktu ke waktu, Kiai Maufur Jali sedikit demi sedikit mulai melengkapi administrasi, sehingga lembaga pendidikan pada waktu itu yang awalnya terdaftar menjadi diakui dan berbadan hukum. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Di bawah naungan Kiai Khairi Rumi, Nurul Jali kembali melebarkan sayapnya dengan rencana penambahan tingkat satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebagai upaya meminimalisir angka kebodohan di tengah proses kemajuan peradaban. Kiai Khairi Rumi dan Kiai Maufur Jali bersama stakeholder lainnya pada tahun 2001 mulai merintis Madrasah Tsanawiyah Nurul Jali dan barulah mendapatkan izin operasional Departemen Agama sejak tahun 2004. Pada tahun ini pula, Madrasah Nurul Jali mendirikan gedung Madrasah Tsanawiyah sebagai sarana kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 2006, Kiai Khairi Rumi bersama Bapak Muhdar sebagai loyalis pendidikan mengupayakan menambah tingkat pendidikan Madrasah Nurul Jali sampai jenjang Madrasah Aliyah. Pada tahun 2000 itu memang yang ada yang sudah didaftar dan mendapat piagam pengakuan dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Pada waktu itu Departemen Agama itu RA dengan MI. Nah, saya tahun 2000, kemudian akhir tahun 2001 itu baru mendirikan atau merintis suatu lembaga di atas tingkatan MI, yaitu MTS Nurul Jali. MTS Nurul Jali itu berdiri tahun 2001, kemudian berkembang antar tahun ke tahun. Saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa juga mendapatkan pengakuan dari Depak. Nah, sampai kepada tahun 2004 itu baru saya mengajukan izin operasional. Alhamdulillah itu jebol dan bisa diakui oleh Departemen Agama pada waktu itu. Kemudian lambat laun saya kembangkan untuk meminimalisir angka kebodohan masyarakat sekitar, utamanya sekitar Prangalas, itu sekitar Nurul Jali. Itu saya punya keinginan untuk mendirikan atau meningkatkan pendidikannya putra-putri masyarakat Nurul Jali itu ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat MA. Nah, saya
bersama Pak Muhder. Pak Muhder itu memang loyalis pendidikan itu dari Desa Kaduara Timur, dan itu memang betul-betul juga ikut membantu memperjuangkan, mendirikan tingkatan berupa tingkatan MA Madrasah Aliyah tahun 2006. Sekaligus secara spontanitas itu langsung lengkap dengan kelas 3-nya. Lengkap dengan kelas 3-nya itu sekaligus mendapatkan pengakuan dari Departemen Agama. Pada tahun 2010, Madrasah Nurul Jali memandang perlu menambah tingkat pendidikan anak usia dini karena adanya berbagai tuntutan serta perlunya rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, untuk pendirian PAUD itu kalau nggak keliru itu tahun 2010 itu baru didirikan PAUD, karena memang melihat dari kondisi anak-anak yang semakin mengecil untuk cepat-cepat mengenyam sebuah pendidikan mulai sejak usia dini, maka kami lembaga pendidikan itu menginginkan untuk mendirikan sebuah pos PAUD. Segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan di Madrasah Nurul Jali tentulah harus mendapat persetujuan dari pengasuh. Kiai Mukri Jali sebagai pengasuh kedua pengganti Kiai Jali menjadi tumpuan untuk segala pertimbangan. Beliaulah menjadi tokoh inti roda kegiatan dalam kelembagaan. Misi Nurul Jali adalah membentengi para santri dengan keyakinan agama yang kokoh, mengamalkan syariat dan budi pekerti yang luhur. Dengan kata lain, para santri diharapkan menjadi muslim, mukmin, dan muhsin yang ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dalam satu kepribadian santri sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan akidah Islamiyah guna menjadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.